Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya, Rismawati Ramdhani, di HRTV Official. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang induksi matematika. Induksi matematika adalah suatu teknik untuk membuktikan kebenaran proposisi Pn untuk setiap bilangan bulat positif n. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan induksi matematika adalah yang pertama, buktikan bahwa P1 benar. Langkah kedua adalah langkah induktif. Pada langkah ini, kita membuktikan bahwa jika PK benar, maka PK plus 1 juga benar. Adapun yang dilakukan pada langkah induktif ini adalah yang pertama, kita asumsikan bahwa PK benar. Pernyataan PK benar ini disebut sebagai hipotesis induksi. Kemudian, kita buktikan bahwa PK plus 1 juga benar berdasarkan hipotesis induksi. Terakhir, setelah kita melakukan langkah 1 dan langkah 2, kita dapat simpulkan bahwa Pn benar untuk setiap bilangan bulat positif n. Saya akan memberikan beberapa contoh soal. Yang pertama, buktikan bahwa 1 plus 2 plus 3 dan seterusnya sampai n sama dengan n dikali n plus 1 per 2 untuk setiap bilangan bulat positif n. Sebaiknya, proses pembuktian ini kita mulai dengan menotasikan Pn sesuai dengan soal yang diberikan, di mana Pn kita notasikan dalam kalimat matematika. Untuk soal nomor 1 ini, kita dapat memisalkan bahwa Pn adalah suatu pernyataan 1 plus 2 plus 3 dan seterusnya sampai n sama dengan n dikali n plus 1 per 2. Untuk selanjutnya, kita akan buktikan bahwa Pn benar untuk setiap bilangan bulat positif n. Kita akan melakukan 3 langkah pada induksi matematika. Langkah pertama, kita akan membuktikan bahwa P1 benar. P1 adalah Pn untuk n sama dengan 1. Sehingga, untuk menentukan apakah P1 benar, kita dapat mensubstitusikan nilai n sama dengan 1 ke dalam proposisi Pn. Dalam hal ini, Pn merupakan suatu kesamaan. Sehingga, untuk membuktikan apakah P1 benar, kita dapat mengecek masing-masing ruas dari persamaan tersebut. Perhatikan, ruas kiri dari P1 adalah 1, karena ruas kiri dari Pn adalah penjumlahan dari n buah bilangan bulat positif pertama. Maka, ruas kiri dari P1 adalah penjumlahan dari 1 buah bilangan bulat positif pertama, yaitu 1. Sedangkan, ruas kanan dari P1 adalah 1 dikali 1 plus 1 per 2. Kita dapat sederhanakan dia menjadi 2 per 2 sama dengan 1. Dapat kita perhatikan bahwa ruas kiri bernilai sama dengan ruas kanan, sehingga kita sudah membuktikan bahwa P1 benar. Langkah kedua, kita akan membuktikan bahwa jika PK benar, maka PK plus 1 juga benar. Langkah kedua ini kita awali dengan mengasumsikan bahwa PK benar. Kita hanya mengasumsikan, bukan membuktikan. Ini yang sering keliru, ya. Artinya kita asumsikan atau kita anggap bahwa 1 ditambah 2 dan seterusnya sampai K sama dengan K dikali K plus 1 per 2. Persamaan ini diperoleh dari persamaan Pn dengan mensubstitusikan nilai n sama dengan K. Nah, persamaan ini disebut sebagai hipotesis induksi. Setelah kita mengasumsikan bahwa PK benar, langkah selanjutnya adalah membuktikan bahwa PK plus 1 juga benar, berdasarkan hipotesis induksi. PK plus 1 diperoleh dari Pn dengan mensubstitusikan nilai n menjadi K plus 1
di kedua ruas. Sehingga PK plus 1 adalah 1 plus 2 plus 3 dan seterusnya sampai K plus 1 sama dengan K plus 1 dikali K plus 1 plus 1 per 2. Baik, sekali lagi saya tulis kembali hipotesis induksi kita. Hipotesis induksi adalah pengasumsian bahwa PK benar. Sehingga hipotesis induksi dalam soal nomor 1 ini adalah 1 ditambah 2 dan seterusnya sampai K sama dengan K dikali K plus 1 per 2. Selanjutnya kita akan membuktikan bahwa PK plus 1 benar berdasarkan hipotesis induksi. Artinya kita akan membuktikan bahwa 1 ditambah 2 ditambah 3 dan seterusnya sampai K plus 1 sama dengan K plus 1 dikali K plus 1 plus 1 per 2. Persamaan ini diperoleh dari Pn dengan mengganti N menjadi K plus 1. Baik, untuk membuktikan persamaan ini, kita bisa mengambil salah satu ruas untuk kita elaborasi. Dalam hal ini, saya akan mengambil ruas kiri, kemudian saya elaborasi, sampai akhirnya saya temukan bahwa ruas kiri ini sama dengan ruas kanan yang kita inginkan. Oke, saya tulis ulang ruas kiri dari persamaan yang akan kita buktikan bahwa di sini ruas kirinya adalah 1 plus 2 plus 3 dan seterusnya sampai K plus 1. Perhatikan bahwa nilai ini sama dengan 1 plus 2 plus 3 sampai K plus K plus 1. Jadi di sini saya tambahkan satu suku sebelum K plus 1. Bukan saya tambahkan, tapi saya tuliskan karena sebetulnya dia sudah ada. Jadi saya tuliskan kembali agar terlihat seperti itu. Bahkan kalau kita mau menuliskan semuanya atau lebih lengkap lagi, maka dia akan sebelum K ini akan ada K-1. Ya. Jadi di sini saya tuliskan satu suku sebelum K plus 1, yaitu K. Untuk apa? Nanti kita akan tahu setelah ini. Nah, ini alasannya kenapa saya harus menuliskan satu buah suku sebelum suku terakhir, yaitu K plus 1 ya. Kenapa saya harus menuliskan nilai K di sini? Karena perhatikan, berdasarkan hipotesis induksi, kita punya persamaan bahwa 1 ditambah 2 sampai K sama dengan K dikali K plus 1 per 2. Sehingga pada persamaan di bawah ini, kita dapat substitusikan nilai 1 plus 2 plus 3 dan seterusnya sampai K dengan K dikali K plus 1 per 2 berdasarkan hipotesis induksi. Ruas kanan dari persamaan tersebut akan menjadi K dikali K plus 1 per 2 ditambah K plus 1. Nilai di dalam kotak saya ubah menjadi tanpa kotak, tetapi saya beri tinta merah di sini ya. Nah, perhatikan K plus 1 pada ruas kanan di persamaan kedua. Nah, di sini saya buat dia menjadi 2K plus 1 per 2. Agar apa? Agar penyebutnya sama. Ya, dengan K dikali K plus 1 per 2. K di sebelah kiri dengan K di sebelah dengan 2 di sebelah kanan kita jumlahkan karena mereka sama-sama dikalikan dengan K plus 1. Sehingga kita punya K plus 2 dikali K plus 1 per 2. Oke, selanjutnya saya tuliskan K plus 2 ini menjadi K plus 1 plus 1. Selanjutnya saya komutatifkan ya. Jadi K plus 1 plus 1-nya saya pindah ke bagian belakang, sedangkan K plus 1-nya saya pindah ke bagian depan. Kenapa seperti ini? Agar sesuai dengan yang diinginkan di soal ya. Oke, maka kita sudah selesai membuktikan bahwa 1 plus 2 plus 3 sampai K plus 1 sama dengan K plus 1 dikali K plus 1 plus 1 per 2. Artinya kita sudah membuktikan bahwa PK plus 1 benar. Artinya kita sudah menyelesaikan langkah kedua. Oke, selanjutnya di langkah ketiga kita dapat simpulkan bahwa 1 ditambah 2 ditambah 3 dan seterusnya sampai N sama dengan N dikali N plus 1 per 2 untuk setiap bilangan bulat positif N. Oke, contoh 2. Buktikan bahwa jumlah dari N bilangan ganjil positif pertama adalah N kuadrat. Untuk mempermudah proses induksi matematika, sebaiknya kita menotasikan PN dalam notasi matematika. Ya, perhatikan di sini PN adalah jumlah dari N bilangan ganjil positif pertama, yaitu N kuadrat. Sehingga kita dapat membuat suatu persamaan di sini.
di mana di ruas kiri itu adalah jumlah dari n bilangan ganjil positif pertama dan di ruas kanannya adalah n kuadrat. Nah, jumlah dari n bilangan ganjil positif pertama artinya kita menuliskan bilangan-bilangan ganjil positif ya, dimulai dari 1, 3, 5 dan seterusnya sampai suku ke n. Ya, karena jumlahnya adalah sebanyak n bilangan gitu ya, maka kita tuliskan sebanyak n suku gitu atau sebanyak n buah bilangan. Artinya kita harus tahu kita berakhir di nilai berapa gitu. Jadi suku ke n-nya itu nilainya berapa? Apakah n? Ternyata bukan n gitu ya. Kenapa bukan n? Karena perhatikan, suku pertamanya adalah 1. Suku keduanya adalah 3, bukan 2. Artinya suku ke n tidak mungkin n gitu. Ya, jadi suku ke n-nya adalah disesuaikan. Nah, karena suku ke satunya adalah 1, suku keduanya adalah 3, suku ketiganya adalah 5, maka kita dapat melihat di sini bahwa setiap perpindahan suku, maka nilainya atau bilangannya adalah berselang 2 bilangan seperti itu. Sehingga artinya kalau kita diminta untuk menentukan rumus dari setiap suku, maka setiap suku ini adalah kelipatan dari 2 gitu. Kemudian nanti akan ditambahkan oleh suatu bilangan bulat tertentu seperti itu. Disesuaikan dengan nilai-nilainya dari suku-sukunya gitu. Nah, oke, kita bisa cek di sini suku pertama adalah 1, suku kedua adalah 3, suku ketiga adalah 5. Nah, perhatikan bahwa di sini nilai suku ke-1 adalah 2 dari 1 ya, 2 dikali 1 dikurang 1. Suku kedua adalah 3 dan 3 ini adalah 2 dikali 2 dikurang 1 gitu. Dan suku ketiga adalah 5 dan 5 itu adalah 2 dikali 3 dikurang 1 gitu. Sehingga kita bisa menentukan suku ke n-nya, rumusnya adalah 2 dikali n dikurang 1. Sehingga pn-nya adalah 1 ditambah 3 ditambah 5 dan seterusnya sampai 2n min 1 sama dengan n kuadrat. Oke. Selanjutnya kita akan mulai langkah-langkah dari induksi matematika. Langkah 1, kita akan menentukan atau membuktikan bahwa P1-nya bernilai benar. Kita mulai dari ruas kiri dari P1. Ruas kiri dari P1 adalah penjumlahan atau jumlah dari satu bilangan ganjil positif pertama. Ya, yaitu 1. Sedangkan ruas kanannya adalah n kuadrat dengan mengganti atau mensubstitusi nilai n dengan 1. Sehingga ruas kanan dari P1 adalah 1 kuadrat, sama dengan 1. Karena ruas kiri dan ruas kanan bernilai sama, maka kita sudah membuktikan bahwa P1 benar. Langkah kedua dari induksi matematika adalah kita akan membuktikan bahwa jika PK benar, maka PK plus 1 juga benar. Langkah ini diawali dengan mengasumsikan bahwa PK benar. Ingat, kita hanya mengasumsikan, bukan membuktikan. Ya, kita akan asumsikan bahwa 1 ditambah 3 ditambah 5 sampai 2K min 1 sama dengan K kuadrat. Persamaan ini diperoleh dari Pn dengan mengganti N oleh K. Pernyataan PK benar ini disebut sebagai hipotesis induksi. Selanjutnya kita akan buktikan bahwa PK plus 1 benar berdasarkan hipotesis induksi tersebut. Artinya kita akan buktikan bahwa Pn benar untuk N sama dengan K plus 1. Artinya di sini kita substitusikan nilai K plus 1 pada N di kedua ruas dari Pn. Ruas kiri menjadi 1 ditambah 3 ditambah 5 sampai 2 dikali K plus 1 min 1. Karena ruas kiri dari Pn adalah 1 ditambah 3 ditambah 5 sampai 2N min 1. Ya. Sedangkan ruas kanan dari PK plus 1 adalah K plus 1 kuadrat. Karena ruas kanan dari Pn adalah N kuadrat. Paham sampai sini? Oke. Kita akan buktikan persamaan tersebut benar jika kita mengasumsikan bahwa 1 plus 3 plus 5 sampai 2K min 1 sama dengan K kuadrat. Artinya
kita akan buktikan bahwa PK plus 1 benar jika kita mengasumsikan bahwa PK benar. Oke, saya tulis kembali hipotesis induksi kita, yaitu PK benar, yaitu 1 ditambah 3 ditambah 5 sampai 2K min 1 sama dengan K kuadrat. Selanjutnya akan dibuktikan bahwa PK plus 1 juga benar. Artinya akan dibuktikan bahwa 1 ditambah 3 ditambah 5 dan seterusnya sampai 2K tambah 1 min 1 sama dengan K tambah 1 kuadrat. Dengan cara yang sama seperti pada contoh 1, langkah pembuktian ini adalah kita mengelaborasi ruas kiri terlebih dahulu. Sampai kemudian ruas kiri ini akan sama nilainya dengan ruas kanan dari persamaan PK plus 1. Ruas kiri dari persamaan PK plus 1 adalah 1 plus 3 plus 5 dan seterusnya sampai 2K plus 1 min 1. Dan ini sama dengan 1 plus 3 plus 5 sampai 2K min 1 plus 2K plus 1 min 1. Apa bedanya di sini? Nah, sebetulnya nilai 2K min 1 ini adalah satu suku sebelum 2K plus 1 min 1. Jadi saya tuliskan satu suku sebelumnya. Kalau saya tuliskan suku sebelumnya, maka dia akan bernilai 2K min 1 min 1. Tapi tidak perlu dituliskan seperti itu. Paham ya? Oke, jadi kenapa saya harus menuliskan suku ke K? Ya, sebelum K plus 1. Kenapa tidak perlu menuliskan suku K min 1, K min 2, dan seterusnya gitu? Karena penjumlahan dari suku pertama sampai suku ke K itu adalah merupakan ruas kiri dari hipotesis induksi kita. Dan dapat Anda lihat pada hipotesis induksi yang diberikan pada baris pertama di slide ini, bahwa nilai 1 plus 3 plus 5 dan seterusnya sampai 2K min 1 sama dengan K kuadrat. Maka kita bisa lihat persamaan terakhir di slide ini, saya ganti 1 plus 3 plus 5 dan seterusnya sampai 2K min 1 ini menjadi K kuadrat yang saya tulis dalam kotak merah. Dengan demikian, ruas kanan dari persamaan terakhir ini akan menjadi K kuadrat ditambah 2 dikali K plus 1 min 1. Oke, kemudian kita sederhanakan ruas kanan ini menjadi K kuadrat ditambah 2K plus 2 min 1. Jadi kurung K plus 1-nya hilang ya, sehingga 2K plus 1 berubah menjadi 2K plus 2, seperti itu. Saya sederhanakan lagi ya, di sini 2 min 1-nya saya operasikan sehingga ruas kanan ini akan menjadi K kuadrat ditambah 2K plus 1. K kuadrat plus 2K plus 1 itu adalah K plus 1 kuadrat yang merupakan ruas kanan dari persamaan kedua yang perlu kita buktikan, begitu. Sehingga kita sudah selesai membuktikan, kita sudah sampai di persamaan yang harus kita cari gitu, bahwa 1 plus 3 plus 5 dan seterusnya sampai 2K plus 1 min 1 sama dengan K plus 1 kuadrat. Maka terbukti bahwa 1 plus 3 plus 5 dan seterusnya sampai 2K plus 1 min 1 sama dengan K plus 1 kuadrat. Artinya kita sudah berhasil membuktikan bahwa PK plus 1 benar ketika PK-nya benar. Maka kita dapat simpulkan bahwa PN benar untuk setiap bilangan bulat positif N. Artinya, jumlah dari N bilangan ganjil positif pertama adalah N kuadrat. Dan pernyataan ini terbukti benar. Oke, selanjutnya contoh 3. Ini agak berbeda dengan contoh pertama dan kedua. Contoh 3 kita diminta untuk menunjukkan bahwa N kurang dari 2 pangkat N untuk setiap bilangan bulat positif N. Ya, kita akan buktikan dengan induksi matematika. Dalam hal ini, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, sebaiknya kita notasikan PN, kita sederhanakan PN, kita tuliskan PN dalam notasi matematika sebisa mungkin, begitu. Jadi di sini PN-nya adalah N kurang dari 2 pangkat N, seperti itu. Maka, kita akan membuktikan bahwa PN benar untuk setiap bilangan bulat positif N. Kita akan buktikan dengan induksi matematika. Kita lakukan 3 langkah. Oke, kita akan mulai langkah pertama, yaitu membuktikan bahwa P1 benar. Perhatikan bahwa
P1 diperoleh dari Pn dengan mensubstitusikan nilai N oleh 1. Kita substitusikan nilai N yang muncul pada setiap bagian dari Pn, kita substitusikan dengan 1. Maka P1 adalah 1 kurang dari 2 pangkat 1. Perhatikan bahwa ketaksamaan ini benar karena 2 pangkat 1 adalah 2. Sehingga kita sudah membuktikan bahwa P1 benar. Langkah kedua, kita akan membuktikan bahwa jika PK benar, maka PK plus 1 juga benar. Seperti biasa, ya. Kita pertama asumsikan bahwa PK benar. Ya, artinya kita asumsikan bahwa PN benar untuk N sama dengan K. Artinya, kita substitusikan nilai K ke N di semua ruas dari PN gitu. Kita tahu PN adalah N kurang dari 2 pangkat N, sehingga PK adalah K kurang dari 2 pangkat K. Nah, pernyataan PK benar ini merupakan hipotesis induksi. Ya, dengan kata lain, ketaksamaan K kurang dari 2 pangkat K itu merupakan hipotesis induksi. Nah, selanjutnya kita buktikan bahwa PK plus 1 benar berdasarkan hipotesis induksi tersebut. Jadi, kita akan buktikan bahwa K plus 1 kurang dari 2 pangkat K plus 1. Ya, kenapa? Karena PN-nya adalah N kurang dari 2 pangkat N. Dan PK plus 1 adalah mensubstitusikan nilai N menjadi K plus 1 pada PN. Ya, sehingga PK plus 1 adalah ketaksamaan K plus 1 kurang dari 2 pangkat K plus 1. Nah, kita akan buktikan pernyataan tersebut benar jika kita asumsikan bahwa K kurang dari 2 pangkat K. Oke, jadi kita akan buktikan bahwa K plus 1 kurang dari 2 pangkat K plus 1 jika kita asumsikan bahwa K-nya kurang dari 2 pangkat K. Perhatikan bahwa hipotesis induksi memberikan ketaksamaan K kurang dari 2 pangkat K. Kemudian, kedua ruas dari ketaksamaan tersebut kita tambahkan 1 menjadi ketaksamaan K plus 1 kurang dari 2 pangkat K plus 1. Kita sebut ketaksamaan ini sebagai ketaksamaan 1. Namun ingat bahwa tujuan kita adalah membuktikan bahwa K plus 1 kurang dari 2 pangkat K plus 1 seperti yang saya tulis dalam persamaan kedua. Perhatikan persamaan kedua ini berbeda dengan persamaan 1, ya. Perhatikan nilai satunya, mereka memiliki posisi yang berbeda. Artinya, kita harus membuktikan bahwa K plus 1 kurang dari 2 pangkat K plus 1. Nah, untuk membuktikan ini, kita bisa tunjukkan bahwa K plus 1 kurang dari suatu nilai, dan dia kurang dari suatu nilai tertentu, dia kurang dari nilai tertentu, atau dia sama dengan nilai tertentu, sampai nanti kita dapatkan dia kurang dari atau sama dengan 2 pangkat K plus 1. Artinya kita akan mencari nilai-nilai pada bagian-bagian yang kosong ini. Perhatikan dari ketaksamaan 1, kita punya K plus 1 kurang dari 2 pangkat K plus 1. Kita dapat menuliskan ini untuk mengisi salah satu bagian yang kosong, ya, dari ketaksamaan yang ketiga. Sehingga kita dapat menuliskan K plus 1 kurang dari 2 pangkat K plus 1. Nah, maka ini akan kurang dari nilai apa? Itu yang akan kita cari selanjutnya. Sampai akhirnya dia akan sama atau kurang dari 2 pangkat K plus 1. Oke, kita akan coba elaborasi bagian kanan ya dari persamaan ketiga ini. Perhatikan bagian kanan bernilai 2 pangkat K plus 1. Kita sederhanakan dia menjadi 2 dikali 2 pangkat K. Dan kita sederhanakan lagi dia menjadi 2 pangkat K ditambah 2 pangkat K. Maka persamaan-persamaan ini dapat kita substitusikan ke dalam ketaksamaan ketiga. Menjadi seperti ini. Ya. Bagian-bagian kosong sudah kita isi sebagian gitu ya. Sehingga kita punya K plus 1 kurang dari 2 pangkat K plus 1. Maka dia akan kurang dari atau dia akan sama dengan sesuatu yang kurang dari 2 pangkat K plus 2 pangkat K.
di mana 2 pangkat K plus 2 pangkat K ini sama dengan 2 dikali 2 pangkat K, yang mana 2 kali 2 pangkat K ini adalah sama dengan 2 pangkat K plus 1. Kita masih belum menemukan benang merah di sini. Bagaimana cara menemukan benang merahnya? Sebetulnya, jika kita dapat membuktikan bahwa 1 kurang dari sama dengan 2 pangkat K, maka pembuktian ini selesai. Kenapa? Perhatikan di bagian tanda merah, di situ adalah 2 pangkat K plus 1. Sedangkan di bagian biru itu adalah 2 pangkat K ditambah 2 pangkat K. Kalau saja 1 ini dapat kita buktikan kurang dari 2 pangkat K atau kurang dari sama dengan 2 pangkat K, maka selesai. Ya, perhatikan bahwa pernyataan 1 kurang dari sama dengan 2 pangkat K dapat kita buktikan dengan memperhatikan nilai K. Perhatikan bahwa K adalah bilangan bulat positif karena K itu adalah bilangan yang K itu adalah bilangan yang lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan N. Dan karena N-nya adalah bilangan bulat positif, tentu K juga adalah bilangan bulat positif. Karena K adalah bilangan bulat positif, maka 2 pangkat K memiliki nilai yang lebih besar atau sama dengan 2. Oke, dengan demikian kita sudah membuktikan bahwa 1 kurang dari sama dengan 2 pangkat K. Nah, kita substitusikan ke dalam persamaan ketiga. Kita lengkapi ketaksamaan ketiga menjadi K plus 1 kurang dari 2 pangkat K plus 1 kurang dari 2 pangkat K ditambah 2 pangkat K sama dengan 2 dikali 2 pangkat K sama dengan 2 pangkat K ditambah 1. Barisan-barisan ketaksamaan dan persamaan ini menunjukkan bahwa K plus 1 kurang dari 2 pangkat K plus 1. Maka kita dapat simpulkan bahwa P K plus 1 benar. Maka kita dapat simpulkan juga bahwa Pn benar untuk setiap bilangan bulat positif N. Contoh 4. Buktikan bahwa 1 plus 2 plus 2 pangkat 2 dan seterusnya sampai 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat N plus 1 min 1 untuk semua bilangan bulat tak negatif N. Oke, seperti biasa kita tentukan Pn-nya terlebih dahulu. Tuliskan Pn sedetail mungkin, ya. Pn itu adalah 1 plus 2 plus 2 pangkat 2 dan seterusnya sampai 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat N plus 1 min 1. Nah, nilai 1 saya tulis sebagai 2 pangkat 0. Ya, nilai 1 pada suku pertama di bagian atas. Dan nilai 2 ya yang merupakan suku kedua pada persamaan paling atas saya tulis sebagai 2 pangkat 1. Sehingga saya tulis Pn sebagai 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 dan seterusnya sampai 2 pangkat N. Sama dengan 2 pangkat N plus 1 min 1. Ya, saya hanya ingin menunjukkan bahwa sebetulnya kita melakukan penjumlahan dari 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2 dan seterusnya sampai 2 pangkat N di sini. Ya. Nah, seperti biasa kita lakukan induksi matematika, maka kita akan lakukan 3 langkah. Langkah pertama kita akan buktikan bahwa P0 benar. Loh, kenapa P0? Kenapa nggak P1? Karena perhatikan, soalnya adalah kita diminta menunjukkan bahwa Pn ini benar untuk setiap bilangan bulat tak negatif N. Artinya kita akan cari terlebih dahulu untuk bilangan tak negatif yang terkecil. Perhatikan bahwa bilangan tak negatif itu dimulai dari 0. Ya, sedangkan bilangan bulat positif dimulai dari 1. Ya, jadi contoh 1, 2, 3 kita berbicara nilai-nilai N pada bilangan bulat positif sehingga langkah 1 kita mulai dengan membuktikan P1 benar. Sedangkan pada contoh 4 ini persamaan ini berlaku untuk bilangan bulat tak negatif N sehingga yang kita buktikan bukan P1 tetapi P0. Ya, yang kita buktikan pada langkah pertama. Oke, jadi langkah pertama kita akan membuktikan bahwa P0-nya benar. Oke. Seperti biasa kita mulai dari ruas kiri dari P0. Ruas kiri dari P0 adalah 2 pangkat 0. Ya. Nah, kenapa 2 pangkat 0? Karena Pn itu adalah penjumlahan 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, dan seterusnya sampai 2 pangkat N. Artinya kalau P0 adalah penjumlahan dari 2 pangkat 0. Sudah, itu saja gitu ya. Oke, sehingga ruas kirinya adalah 2 pangkat 0. Dan kita tahu 2 pangkat 0 adalah 1 ya. Kemudian
ruas kanan dari P0 adalah kita mensubstitusikan nilai N sama dengan 0 ke dalam ruas kanan, yaitu 2 pangkat N plus 1 min 1. Sehingga ruas kanannya menjadi 2 pangkat 0 plus 1 min 1 sama dengan 2 pangkat 1 min 1 sama dengan 2 min 1 karena 2 pangkat 1 bernilai 2. 2 min 1 bernilai 1, sehingga ruas kanan dari P0 adalah 1. Perhatikan ruas kanan dari P0 sama dengan ruas kirinya, maka terbukti bahwa P0 benar. Oke, sebelum kita melanjutkan ke langkah kedua dari induksi matematika ini, saya akan mengetes. Kalau kita diberikan PN seperti ini, ya, 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1, dan seterusnya sampai 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat N plus 1 min 1, tentukan ruas kiri dan ruas kanan dari P1. Ruas kiri terlebih dahulu. Berapakah ruas kiri dari P1? Karena masih selalu ada yang salah menentukan ini gitu. Oke, apakah ruas kiri dari P1 adalah 2 pangkat 1? Jika ruas kiri dari P1 adalah 2 pangkat 1, maka nilainya 2. Lalu, berapakah ruas kanan dari P1? Ruas kanan dari P1, maka kita mensubstitusikan nilai 1 pada nilai N di situ, ya. Sehingga ruas kanan dari P1 adalah 2 pangkat 1 plus 1 min 1 sama dengan 2 pangkat 2 min 1 sama dengan 3. Kalau begitu ruas kiri tidak sama dengan ruas kanan. Jadi, mana yang salah? Apakah ruas kiri atau ruas kanannya? Ternyata ruas kiri dari P1 bukanlah 2 pangkat 1. Perhatikan ruas kiri dari P1 itu adalah penjumlahan 2 pangkat 0 sampai 2 pangkat 1. Kenapa sampai 2 pangkat 1? Karena Pn adalah penjumlahan dari 2 pangkat 0, 2 pangkat 1 sampai 2 pangkat N. Sehingga ruas kiri dari P1 adalah penjumlahan dari 2 pangkat 0 sampai 2 pangkat 1. Atau ruas kiri dari P1 adalah 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1. Ya, nilainya adalah 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 sama dengan 1 ditambah 2 sama dengan 3. Lebih jauh lagi, P2-nya berapa P2-nya gitu? Apakah 2 pangkat 2? Bukan ya. Jangan salah, jangan keliru di sini. P2 itu ruas kiri dari P2. Oke, lalu kemudian kita lanjutkan ya. Lalu kemudian bagaimana dengan P2? Ruas kirinya berapa sih? Apakah 2 pangkat 2? Bukan, jangan keliru lagi ya. Jadi ruas kiri dari P2 adalah penjumlahan 2 pangkat 0 dan seterusnya sampai 2 pangkat 2. Ya, jadi ruas kiri dari P2 adalah 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2. Ruas kiri dari P3 adalah 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 3. Dan seterusnya. Karena apa? Karena ruas kiri dari PN itu adalah 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 dan seterusnya sampai 2 pangkat N. Paham ya? Oke, kita kembali lagi ke P1, maka ruas kiri dari P1 adalah 2 pangkat 0 plus 2 pangkat 1 sama dengan 3. Dan ruas kanannya adalah 2 pangkat 1 plus 1 min 1. Diperoleh dari 2 pangkat N plus 1 min 1 dengan mensubstitusi nilai N menjadi 1. Dan ini kita sederhanakan nilainya 2 pangkat 1 plus 1 sama dengan 2 pangkat 2 ya. Dikurang 1 menjadi 4 min 1 sama dengan 3. Sama ya, ruas kiri sama dengan ruas kanan. Maka P1 benar. P2 juga pasti akan benar, P3 juga pasti akan benar, dan seterusnya sampai Pn. Namun tidak mungkin kan kita harus menuliskan satu persatu karena kita juga tidak tahu N-nya berapa gitu ya. Oleh karena itu, kita akan gunakan induksi matematika saja untuk membuktikan bahwa Pn benar untuk setiap bilangan bulat N tanpa harus menuliskan setiap ruas kiri dan ruas kanan dari setiap nilai N gitu. Oke, kita lanjut ke pembuktian contoh 4 ya. Kita sekarang menuju ke langkah kedua. Kita asumsikan bahwa PK-nya benar. Artinya kita asumsikan bahwa 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 sampai 2 pangkat K sama dengan 2 pangkat K min 1. Sama dengan 2 pangkat K plus 1 min 1. Persamaan ini diperoleh dari Pn dengan menggantikan nilai N sama dengan K. Ingat, Pn di sini adalah 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 dan seterusnya sampai 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat N plus 1 min 1. Ya, nah pernyataan PK benar ini merupakan hipotesis induksi. Selanjutnya, kita buktikan bahwa PK plus 1 benar berdasarkan hipotesis induksi di atas. Artinya kita akan buktikan bahwa
N benar untuk N sama dengan K plus 1. Jadi sama seperti tadi ya, PN, ingat PN itu adalah 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 dan seterusnya sampai 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat N plus 1 min 1. Sekarang kita ganti N-nya dengan K plus 1. Sehingga PK plus 1 ini adalah 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 sampai 2 pangkat K plus 1 sama dengan 2 pangkat K plus 1 plus 1 min 1. Dan kita akan buktikan bahwa PK plus 1 ini benar berdasarkan asumsi di atas. Oke, kita elaborasi lagi ruas kiri dari PK plus 1 ya. Perhatikan sebelum suku terakhir, yaitu sebelum 2K plus 1, kita tulis dulu satu suku terakhir sebelum itu ya, yaitu 2 pangkat K. Suku sebelumnya adalah 2 pangkat K min 1. Kita juga boleh tulis tapi boleh juga tidak ya. Jadi kita sini untuk saya sekarang hanya menuliskan suku tersebut saja. Jadi saya hanya menuliskan 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 dan seterusnya sampai 2 pangkat K ditambah 2 pangkat K plus 1. Kenapa harus menuliskan ini seperti biasa ya? Karena kita akan menggunakan hipotesis induksi di mana di hipotesis induksi di atas ruas kirinya adalah 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat K gitu ya. Maka nanti kita akan mudah untuk menggantikan nilai tersebut dengan 2K plus 1 min 1. Oke, jadi kita ganti nilai 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 sampai 2 pangkat K. Kita ganti dengan 2 pangkat K plus 1 min 1. Berdasarkan hipotesis induksi ya, berdasarkan persamaan yang paling atas di slide ini. Nah, sehingga ruas kanan dari persamaan pertama kita akan sama dengan 2 pangkat K plus 1 min 1 ditambah 2 pangkat K plus 1. Oke, saya komutatifkan gitu ya, 2 pangkat K plus 1-nya saya pindah ke depan, lalu min 1-nya saya pindah ke ujung kanan. Kenapa demikian? Karena kita dapat melihat bahwa 2K plus 1-nya muncul 2 kali, sehingga saya bisa tuliskan dia sebagai 2 dikali 2 pangkat K plus 1. Jangan lupa dikurang dengan 1. Ruas kanan dari persamaan kedua terakhir ini menjadi yang terakhir, yaitu 2 pangkat K plus 1 plus 1 min 1. K plus 1 di pangkat yang bagian pertama saya kurungkan agar sama persis dengan soal yang akan kita buktikan gitu ya. Jadi kita bisa melihat bahwa kita sudah berhasil sampai di nilai yang kita inginkan, yaitu di ruas kanan ini adalah 2 pangkat K plus 1 plus 1 min 1. Dengan kata lain, terbukti bahwa PK plus 1 benar. Artinya terbukti bahwa 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 dan seterusnya sampai 2K plus 1, 2 pangkat K plus 1 maaf, sama dengan 2 pangkat K plus 1 plus 1 min 1. Dengan demikian kita dapat simpulkan bahwa 1 tambah 2 tambah 2 pangkat 2 dan seterusnya sampai 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat N plus 1 min 1 untuk semua bilangan bulat tak negatif N. Jadi, kita sudah membuktikan bahwa PN benar untuk setiap bilangan bulat tak negatif N. Contoh 5, contoh terakhir. Gunakan induksi matematika untuk membuktikan bahwa N pangkat 3 min N habis dibagi oleh N untuk setiap bilangan bulat positif N. Nah, ini juga berbeda soalnya dengan contoh-contoh di sebelumnya. Ya. Tapi caranya sama. Kita akan melakukan induksi matematika dan kita akan melakukan 3 langkah induksi matematika. Sebelum memulai langkah-langkah induksi matematika, kita tuliskan terlebih dahulu PN-nya ya. Jadi PN-nya adalah N pangkat 3 min N habis dibagi oleh 3. Begitu. Dan kita akan buktikan bahwa PN benar untuk setiap bilangan bulat positif N. Oke, langkah pertama kita akan buktikan bahwa P1 benar. Kenapa P1? Karena di sini yang akan kita buktikan adalah PN benar untuk setiap bilangan bulat positif N. Dan bilangan bulat positif terkecilnya adalah 1. Sehingga kita langkah pertamanya kita membuktikan bahwa P1 benar. Oke, P1 itu adalah kita peroleh dari PN dengan mensubstitusikan nilai N sama dengan 1. Maka P1 itu adalah 1 pangkat 3 min 1 habis dibagi oleh 3. Bukan habis dibagi oleh 1 ya. Karena N-nya hanya muncul di N pangkat 3 min N gitu. Jadi tidak boleh mengganti semua bilangan oleh 1. Hanya mengganti N oleh 1.
Ya, jadi sekali lagi P1 itu adalah 1 pangkat 3 min 1 habis dibagi oleh 3. Nah, pernyataan ini benar. Kenapa? Karena 1 pangkat 3 min 1 itu nilainya 0. Dan 0 memang habis dibagi oleh 3. Jadi, terbukti bahwa P1 benar. Selanjutnya, kita asumsikan bahwa PK benar. Artinya, kita asumsikan bahwa PN benar untuk N sama dengan K. Ingat, PN itu adalah N pangkat 3 min N habis dibagi oleh 3. Maka PK-nya adalah K pangkat 3 min K habis dibagi oleh 3. Kita asumsikan seperti itu. Kemudian, dengan kata lain, kita asumsikan bahwa ada bilangan bulat A sehingga K pangkat 3 min K sama dengan 3A. Persamaan ini menunjukkan bahwa K pangkat 3 min K habis dibagi oleh 3. Selanjutnya, kita akan buktikan bahwa PK plus 1 benar. Artinya, kita akan buktikan bahwa PN benar untuk N sama dengan K plus 1. Maka, kita akan buktikan bahwa K plus 1 pangkat 3 min K plus 1 habis dibagi oleh 3. Dengan kata lain, akan dibuktikan bahwa ada suatu bilangan bulat B sedemikian rupa sehingga K plus 1 pangkat 3 min K plus 1 sama dengan 3B. Ini menunjukkan bahwa K plus 1 pangkat 3 min K plus 1 dapat habis dibagi oleh 3. Oke, sekarang kita mulai membuktikan dengan mengelaborasi ruas kiri dari persamaan K plus 1 pangkat 3 min K plus 1 sama dengan 3B. K plus 1 pangkat 3 min K plus 1 sama dengan K pangkat 3 ditambah 3K kuadrat ditambah 3K plus 1 min K plus 1. Ini diperoleh dengan menyederhanakan nilai K plus 1 pangkat 3. Ya, K plus 1 pangkat 3 sama dengan K pangkat 3 ditambah 3K pangkat 2 ditambah 3K plus 1. Seperti itu. Oke, kemudian kita hilangkan kurung yang di bagian terakhir dari ruas kanan, yaitu K plus 1. Kita hilangkan kurungnya sehingga persamaan tersebut menjadi K pangkat 3 ditambah 3K kuadrat ditambah 3K plus 1 min K min 1. Oke, kemudian saya pindahkan nilai min K, ya, min K yang saya beri tanda merah ini saya pindahkan ke bagian depan setelah K pangkat 3. Kenapa? Karena saya ingin menggunakan hipotesis induksinya di sini gitu. Jadi min K tersebut saya pindahkan dan sisanya saya simpan di setelahnya gitu. Jadi ruas kanan tersebut berubah menjadi K pangkat 3 min K plus 3K kuadrat plus 3K plus 1 min 1. Oke, di sini saya bisa gunakan hipotesis induksi. Perhatikan hipotesis induksi mengatakan bahwa K pangkat 3 min K sama dengan 3A. Ya, maka saya ganti K pangkat 3 min K pada baris ketiga dari persamaan ini saya ganti dengan 3A. Sehingga ruas kanan ini berubah menjadi 3A plus 3K kuadrat plus 3K plus 1 min 1. Perhatikan nilai plus 1 min 1 ini adalah 0, sehingga saya tidak perlu tuliskan kembali, sehingga tersisa yang dapat saya tulis di sini adalah 3A plus 3K kuadrat plus 3K. Oke, kemudian saya pisahkan nilai 3-nya sehingga di sini saya bisa sederhanakan menjadi 3 dikali A ditambah K kuadrat plus 3K. Nah, apa yang terlihat di sini oleh teman-teman? Kita dapat melihat bahwa ternyata K plus 1 pangkat 3 min K plus 1 adalah suatu bilangan yang habis dibagi oleh 3. Seperti itu. Karena apa? Karena ada bilangan bulat B, yaitu B-nya ini adalah A plus K kuadrat plus 3K, sedemikian rupa sehingga K plus 1 dipangkatkan 3 dikurang K plus 1, itu sama dengan 3B. Dengan kata lain, terbukti bahwa K plus 1 pangkat 3 min K plus 1 adalah bilangan yang habis dibagi oleh 3. Maka, kita sudah membuktikan bahwa PK plus 1 benar. Dengan demikian, terbukti bahwa PN benar untuk setiap bilangan bulat positif N. Artinya, terbukti bahwa N pangkat 3 min N habis dibagi oleh 3 untuk setiap bilangan bulat positif N. Baik, itulah tadi 5 buah soal yang variatif tentang induksi matematika. Semoga soal-soal yang dibahas ini dapat cukup mewakili dari sekian banyak soal yang terkait dengan induksi matematika. Mudah-mudahan penjelasan saya dapat dipahami dengan baik dan menjadi bekal untuk Anda semua
dalam mengerjakan setiap soal yang berkaitan dengan induksi matematika. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.